kami. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ihsan Pratama. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Setelah selanjutnya tausiah dan juga dilanjutkan barokah doa yang akan langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Ustaz Abdul Somad LC. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ihsan Pratama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Mukafi, ibu beserta keluarga besar, beserta para asatiz dan santri. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, sahabat-sahabat dekat, jiran tetangga, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak yang direncanakan berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak jadi. Contohnya ketika COVID datang, banyak sekali pembatalan tausiah. Tapi berapa banyak pula yang kita tidak terlalu jadwalkan bisa bertemu di hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, di waktu yang paling baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Ashura, waktu yang paling bagus, waktu duha, bisa bertemu. Jadi memang banyak keajaiban-keajaiban. Ini mungkin wirid Pak Kiai, mungkin Bapak Ibu banyak bermunajat, berdoa, mungkin juga doa sahur tadi malam. Jadi kita tidak tahu keberkahan itu datangnya dari mana. Yang penting kita terus istiqomah dan selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memperkenankan apa yang selalu yang kita inginkan. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan itu yang baik-baik saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata dokter, hidup manusia itu 12 jam tambah 12 jam siang malam, 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk kerja, yang lain-lain 8 jam. Makanya masuk kerja jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Tidur juga begitu, 8 jam katanya paling optimal supaya sehat. Yang lain-lain 8 jam. Jadi kalau hitungannya umur 63 tahun dibagi 3, jadi 63 bagi 3, tidurnya 21 tahun. Itu kalau yang tidurnya cuma 8 jam. Jadi kalau ada orang yang tidur aja, itu bisa jadi tidurnya itu 50 tahun. Bahasa halusnya tidur, bahasa kasarnya mati. Karena kalau kita bangun tidur itu kan doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatan wa ilaihi nusyur. Jadi kalau konsisten 8 jam dapat usia seperti Nabi 63, maka waktu yang hilang itu 21 tahun hilang. Tinggal 42. Kerja sepertiga lagi 21 tahun. Jadi kalau ada orang kerja pulang kerja itu 21 tahun ngantor. Kami bisa sampai tepat waktu itu karena jasa Pak
Patwal. Berarti beliau naik motor 21 tahun. Jadi kalau Ustadz Somad tausiah terus 8 jam sehari, berarti ngomong 21 tahun. Jadi kalau ada dokter di rumah sakit 21 tahun pakai baju seragam, ujung-ujungnya pakai kain kafan juga. Yang di dewan 21 tahun itu kalau terpilih 4 kali, yang fotonya sudah mulai disangkutkan di tiang listrik dan pohon kayu, mau dicoblos nanti Februari 2024. Lalu yang 21 lagi mana? 21 tidur, 21 kerja. Yang 21 ini yang gak jelas. Ada orang 21 tahun itu kerjanya scroll aja, update enggak, komen enggak, scroll aja 21 tahun. Ngelihat status orang, ngelihat gambar orang, orang dapat nikmat dia darah tinggi, orang mobil baru dia demam, orang rumah baru dia ICU, orang istri baru dia meninggal. Jadi begitulah waktu itu habis diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang sama kita, maka dia kasih caranya supaya waktu ini 63 tahun itu bernilai ibadah. Gimana caranya? Bagaimana merubah tidur 21 tahun jadi ibadah? Bismika Allahumma ahya wa amin. Jangan dibaca, biasanya langsung tertidur. Saya tadi naik pesawat, begitu sampai di pesawat itu saya tidur. Belum take off, saya tidur. Bangunnya setelah landing. Jadi saya nggak sadar kapan take off, kapan landing. Makanya kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz pergi ke sana kemari, istirahatnya kapan? Itu dia nggak pernah satu pesawat sama saya. Kalau dia satu pesawat pasti dia tahu kapan saya istirahat. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Makanya ada orang yang kena penyakit nggak bisa tidur, namanya insomnia, sampai makan obat tidur baru tidur. Saya alhamdulillah nikmat terbesar yang diberikan Allah sama saya, mudah tidur. Asal bergerak pesawat saya tidur, berhenti dia saya terbang. Malah di atas tempat tidur pula saya payah tidur, karena tempat tidur itu tak bergerak. Mobil tidur, motor pun pernah saya tidur. Motor dibonceng orang, bawa motor pernah jatuh, tertidur. Nah, jadi itu nikmat besar diberikan Allah SWT, dan dia menjadi ibadah ketika kita sebut nama Allah. Lalu kemudian kerja tadi, bagaimana 21 tahun kerja bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Tinggal yang 21 tahun yang ketiga tadi, bagaimana merubah scroll tadi jadi ibadah juga. Apa bisa diniatkan nawaitu scroll lillahi ta'ala? Nggak bisa. Maka jadikanlah media sosial yang bernilai ibadah. Ini kamera ini TikTok ini, namanya TikTok syariah, karena ada yang konvensional. Jadi sesungguhnya kita ingin waktu yang diberikan Allah yang singkat 63 tahun ini semuanya bernilai ibadah. Hanya saja ibadah ini ada yang terhenti dia, begitu mati selesai. Sholat misalnya, sholat itu kalau kita mati berhenti dia. Itulah makna hadis idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Sholat putus, haji putus, umrah putus. Misalnya kita dapat kabar nih pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan. Terus bulan Oktober nanti ada acara umroh dengan Ustaz Abdul Somad 4 Oktober. Ini sekaligus iklan ini. Sampai di Makkah ketemu sama orang yang kemarin pengumuman meninggal. Lari kita langsung. Bisa jadi mirip, bisa jadi jinnya, nauzubillah.
Inqata'a, putus. Nggak ada orang meninggal umrah putus sudah. Tapi ada amal yang tidak putus. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Kiai Insan Pratama. Ini tidak putus karena sampai hari kiamat dia tetap tegak berdiri. Yang melanjutkan mana? Nah, inilah adik-adik santri yang hafal Quran. Ngapal Quran ini pun nggak putus, karena adik-adik santri ngapal Quran punya murid. Muridnya juga hafal Quran, punya murid hafal Quran, anaknya juga hafal Quran, istrinya juga penghafal Quran, keluarga penghafal Quran, sampai hari kiamat tidak putus. Pondok pesantren tahfiz Quran tertua Mbah Munawwir Kerapia punya murid dari Kudus, Mbah Arwani. Paling banyak rata-rata sanad Quran itu ke Mbah Arwani, ke Mbah Munawwir Kerapia. Itu sudah lebih 100 tahun dan terus berkembang seperti cabang pohon kayu, satu batang menjadi cabang, menjadi ranting, tidak putus sampai hari kiamat. Jadi adik-adik yang sudah hafal Quran beruntung, kalian sudah menjadi ranting-ranting yang akan melahirkan anak ranting-ranting. Tinggal murajaahnya, hindari scroll supaya hafalan terjaga. Syukur-syukur rezeki dibukakan Allah, dapat tanah buat pondok. Alir lagi, saya nggak tertarik buat pondok Pak Ustadz, saya maunya bisnis tetap. Murajaah jangan sampai hilang. Jangan sangka kalau jadi bisnismen hafalannya hilang, enggak. Bangun malam, sholat tahajud, murojaah 2 juz, 3 juz, habis itu silakan bisnis. Tapi jangan lupa bisnisnya jalan, duitnya banyak, bangun pondok tahfiz. Nah, jadi apapun nanti kalian, pondok tahfiz jangan sampai tinggal. Saya mau jadi anggota legislatif Pak Ustadz, saya mau duduk di DPR RI, saya mau buat APBN, anggaran belanja negara 20% untuk tahfiz Quran. Bagus. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hafal Quran, karena dia yang punya jiwanya memperjuangkan anggaran belanja negara itu untuk penghafal Quran. Kalau 20% itu gratis semua anak tahfiz, guru tahfiz makmur semua. 20% anggarannya. Silakan. Oh, nanti kalau jadi anggota dewan hafalan bisa hilang Pak Ustadz. Iya. Berjidal di situ, wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi jangan lupa, kalau sukses bangun program 1000 pondok tahfiz dari Sabang sampai Papua. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan di sisa-sisa hidup ini? Saya tahun 2040 itu sudah berumur 63 tahun. Kalau sekarang ini sekitar 25-26. 2040 umur 63. Berarti kesempatan saya tinggal 17 tahun lagi. Sekarang udah 2023. Gak lama lagi 2024. Berarti kesempatan saya sedikit lagi, tinggal 16 tahun lagi. Apa yang bisa saya lakukan selama 16 tahun? Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari keliling Kalimantan Timur ini, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Itu Ustadz Hatta yang ngurus semua. Masuk Sulawesi, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Palu. Itu kakak kelas saya juga yang ngurus. Jadi setiap provinsi ini sudah saya bagi setahun 4 hari. Saya hanya datang 4 hari, tidak datang di luar itu. Siapa saja yang menjanjikan
bisa mendatangkan Abdul Somad di luar ini, minta tiket pesawat bisnis kelas, minta hotel bintang 5, segera lapor polisi. Itu adalah penipu. Karena Abdul Somad tidak keluar kecuali 4 hari. Jadi setelah ini Kalimantan Timur, nanti kami turun di Balikpapan di Samarinda. Setelah 4 hari ini baru datang lagi tahun depan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya bisa mendatangkan UAS, kirim tiket, kirim duit, nanti UAS akan datang. Betul, yang datang itu UAS, Ustadz Abdul Salam. Atau Ustadz Asep Suprayogo. Bagaimana hidup ini efektif? Alhamdulillah Pak Kiai kami bawa masuk hutan. Dari Pekanbaru naik mobil 2 jam sampai ke Duri namanya. Dari Duri naik mobil lagi 1 jam sampai ke Tasik Serai namanya. Dari Tasik Serai itu jalan kaki karena kalau airnya lagi surut, sampan nggak naik, turun naik sampan. Itulah yang beliau tadi bilang naik perahu. Di atas danau gambut. Gimana rasanya Ustadz naik perahu di atas danau gambut? Seperti naik perahu di atas dodol. Hitam semua. Lalu kemudian menyeberang Sungai Siak. Habis itu sampailah kita ke sebuah kampung. Gak ada jalan aspal, gak ada jalan semen. Sekolah cuman paling tinggi SD. Seakan-akan kita kembali ke tahun 70-an. Jadi kalau ada adik-adik yang rindu gimana rasanya tahun 70-an, nanti kami bawa. Insya Allah kami tinggalkan 7 bulan di dalam untuk merasakan rasanya yang luar biasa. Disitulah kami membangun asrama dari kayu, membangun kelas, dan nanti tahun pertama survei, tahun kedua meresmikan asrama dan kelas, tahun ketiga nanti meresmikan aula dengan masjid. Akhirnya anak-anak bisa sekolah tahfiz Quran. Mereka sudah mulai menghafal Quran. Apa yang Ustadz inginkan dari perjalanan itu? Ingin supaya dapat amal jariah. Saya ingin supaya 16 tahun yang disisakan Allah untuk saya ini, sudah banyak betul waktu saya terbuang. Kalau mundurlah ke belakang, banyak sekali waktu terbuang. Tamat SMA tahun 96, tamat pondok. Mestinya langsung kuliah. Saya terbuang 1 tahun, sempat kuliah di salah satu universitas. Habis itu berangkat ke Mesir. Mestinya habis S1 langsung S2. Sempat pula transit di Malaysia, hilang 1 tahun. Mestinya dari S2 langsung ke S3, ngajar 2009, baru lanjut S3 2017, hilang 8 tahun. Jadi saya mau adik-adik waktunya efektif, jangan ada waktu yang terbuang. Jadi cara mengkodoknya, menggantinya, saya padatkan di 16 tahun ini, betul-betul saya full kan. Saya keluar di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu pun kalau sampai 63 tahun. Teman-teman saya udah banyak yang meninggal. Saya ziarah ke makamnya, saya jumpa anaknya. Kami selalu buat pertemuan tiap bulan, mengingat sebulan. Nanti reuni angkatan 98 ke Mesir. Pertemuan nanti di Jakarta, mengingat sebulan dah meninggal, sebulan sudah meninggal. Jadi saya suka sekali berkumpul mengingatkan teman-teman yang udah meninggal. Bukan berarti setelah itu kita langsung down. Bawaannya semua mau mati semua. Bukan itu maksudnya. Saya nggak mau setelah ini nanti adik-adik pasti tanya, nggak murojaah, nggak ada gunanya murojaah. Toh kita akan meninggal juga. Bukan itu maksudnya. Makin tahu mati, makin semangat murojaah, makin cepat hafal Quran, makin mempertahankan hafalan, makin segera punya murid-murid yang banyak untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di atas tanah ini cuma 63 tahun, tapi di dalam tanah jauh lebih lama. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1445.
Berarti Imam Syafi'i berada di alam barzah sudah 1245 tahun. 1241 tahun. Sementara dia di atas tanah lahir 150, meninggal 204. Di atas tanah cuman 54 tahun. Di alam barzah 1241 tahun. Begitu juga dengan kita. Di atas dunia ini mungkin 63 tahun. Tapi di alam barzah, tapi kabarnya Pak Ustadz, dunia udah mau kiamat. Ada yang bilang Suku Maya katanya 2012. Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Ustadz berceramah memprediksikan kiamat. Sampai sekarang nggak kiamat-kiamat. Masih lama lagi kiamat. Dajjal belum turun. Dajjal masih latihan-latihan. Yang turun baru anak-anak buah Dajjal. Jadi jangan kita berpikir itu singkat sekali. Ada orang pikirannya singkat sekali. Sekolah, tamat pondok, tamat SMA, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya mobil, punya anak, liburan. Apa ini? Singkat sekali cara berpikirnya. Seperti kucing Anggora, seperti ikan mas koki, seperti ayam hutan yang dipelihara di kandang. Kan cuma sesimpel itu pikirannya. Cobalah berpikir yang lebih luas, lebih panjang. Ini orang yang berpikir begitu, saya kuliah, kerja, nabung, punya mobil, punya rumah, nikah. Singkat sekali cara berpikirnya. Dia tidak berpikir apa yang perlu dia buat untuk dunia ini supaya baik akhiratnya. Makanya doa kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ustaz Atta membangun pondok pesantren di Nurul Azhar Kalimantan, di Banjar, Kalimantan Selatan. Pak Kiai sudah berdiri Insan Pratama, mau buat lagi di Serang, di Banten. Ada orang punya mobil dapat warisan, dia tidak mau mobilnya ini sia-sia, diberikan ke Ustadz Somad. Mobilnya apa mereknya? Jaguar. Saya berusaha untuk melupakan. Karena sampai tadi malam masih ada yang WA saya. Kenapa lah ente lelang mobil itu? Aku mau foto sekali aja. Jadi ternyata banyak sekali alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dilelang, hasilnya untuk pondok pesantren. Jadi hampir semua saya ketemu dengan orang-orang yang berlomba-lomba. Ustaz Atta berlomba, yang memberikan Jaguar berlomba, yang membelinya juga berlomba mereka. Jadi saya memang selama keliling-keliling ini, saya ketemu makhluk-makhluk yang unik. Saya udah ada rencana kalau waktu kosong saya mau nulis buku judulnya biografi makhluk-makhluk langka yang sudah hampir punah mereka ini. Mereka ini seperti dinosaurus, sudah hampir sudah punah, tapi masih ada yang tersisa. Makhluk-makhluk begini ini perlu dibudidayakan, perlu diperbanyak lagi. Makanya Nabi kalau ketemu sama orang baik, kata Nabi, kafarallahu amsal. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti Pak Kiai Ali Mukafi, memperbanyak orang seperti ibu juga. Nah, jadi kalau ada seorang bapak baik, itu di balik bapak yang baik itu ada ibu yang lebih baik. Karena tidak mungkin mau membeli mobil lelang kalau istrinya nggak setuju. Berapa banyak laki-laki yang mau berwakaf, berinfak. Ini ada lelang, saya yang ambil. Langsung WA istrinya, coba kamu ambil. Nggak jadi. Itu makanya ada ungkapan, di balik laki-laki yang perkasa ada istri yang luar biasa. Di balik laki-laki yang mau mati ada istri yang berbahagia. Nah, itulah dia istri yang tidak mengizinkan suaminya untuk berinfak, berwakaf dan bersedekah. Di balik istri, nggak usah lagi kita lanjut.
Jadi mudah-mudahan Allah memperbanyak seperti Pak Kiai, Allah memperbanyak perempuan-perempuan solihah seperti ibu yang tidak menghalangi suaminya untuk berbuat baik. Allah memperbanyak orang seperti Ustaz Atta yang siap berwakaf tanah, membangun pesantren, hutan, kampung. Saya datang ke sana, biasanya di mana-mana kalau saya datang itu kan dipersilakan untuk menggunting pita, tanda tangan prasasti. Datang ke pondok Ustaz Atta, pemotongan pohon pertama. Kasus saya golok. Saya khawatirnya waktu dipotong tuh nggak putus. Nggak malu nggak, cuma viral kan. Ustaz Somad nggak bertenaga. Jadi saya tes dulu, ditajam lah. Terus sekali putus. Tolong nanti yang diupload yang putus aja. Wah, putus. Alhamdulillah. Ada beberapa kali nggak putus tuh nggak diupload. Artinya apa? Masing-masing berebut mendapatkan amal jariah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi saya nggak kiai Pak Ustaz, saya nggak konglomerat Pak Ustaz, saya nggak anggota dewan Pak Ustaz. Bapak kerjanya apa? Saya cuman teknisi sound system, juga dapat amal jariah. Dari mana Ustaz Somad bisa menggelegar suaranya kalau bukan teknisi? Saya bukan teknisi Pak Ustaz. Terus saya bagian ini ngatur lampu. Itu juga. Bagaimana kalau dimatikannya lampu? Mana bisa tabligh akbar? Saya Pak Ustaz nggak ada apa-apa. Saya cuma yang membawa Pak Ustaz dari airport ke hotel ke lokasi. Itulah yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Mereka ini yang meluruskan, membawa kita ke jalan yang benar. Tidak ada manusia yang hidup tanpa potensi. Semua yang hidup ini dikasih Allah potensi. Tinggal lagi kita menggunakannya untuk potensi baik atau potensi jahat. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Mata ini bisa dipakai untuk fujur, bisa untuk takwa. Telinga ini bisa dipakai untuk fujur, bisa untuk takwa. Nah, inilah dia. Ini di depan saya ini ada kurma 3 biji. Mungkin maksudnya untuk tahnik. Masalahnya saya sedang puasa. Nah, jadi pernah juga saya diminta, Ustaz anak saya mau tahnik. Iya tunggu sebentar habis tausiah. Pas mau tahnik baru ingat, saya puasa. Gak bisa mentahnik puasa. Ada juga orang karena dia mau ngotot anaknya ini supaya ditahnik, gak apa-apa Pak Ustaz, kan gak ditelan. Sama dengan orang kumur-kumur dengan teh manis. Ustaz, kalau puasa boleh gak kumur-kumur? Boleh, apa salahnya? Tapi pakai jus pokat Ustaz. Jadi Allah kasih kita akal, tapi jangan digunakan akal ini untuk curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Allah akan menunjukkan kecurangannya pada hari kiamat, dia memikul kecurangan. Nauzubillah. Jadi kita sudah dikasih Allah nikmat besar ini, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat istiqomah iman dan Islam. Adik-adik nikmat kecerdasan ngapal 30 juz 114 surat. Bapak-bapak nikmat harta berlimpah. Kita pakai ini sementara malaikat maut datang. Kalau dia sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ini kesempatan kita gunakan seoptimal mungkin. Sekarang saya ke Kalimantan Timur, nanti hari Senin pulang ke rumah, Selasa, Rabu, Kamis istirahat, hari Jumat berangkat lagi ke Sulawesi Barat, Sulbar, habis itu pulang ke rumah, habis itu di Riau, YTWU 20 jam bersama Ustaz Somad, habis itu istirahat, habis itu pergi lagi ke Jakarta, habis itu pulang istirahat, habis itu pergi lagi, gak ingat lagi saking banyaknya jadwal kita kemana-mana. Jadi banyaklah orang bertanya, kapan istirahatnya? Istirahat kita nanti ketika di surga bersama Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan bisa istirahat di dunia, kayaknya nanti kalau udah selesai kuliah nih istirahat, makin sibuk dengan kerja.
Kayaknya nanti kalau udah nikah istirahat, sibuk diajak istri shopping. Kayaknya nanti kalau udah pensiun ini istirahat. Tahu-tahu anak nitipkan anaknya, sibuk jaga cucu. Kayaknya nanti Pak Ustadz kalau sudah mati istirahat, sibuk ditanya mungkar nakir. Kapan kita istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berpikir istirahat. Ini kan anak-anak muda ini sekarang pikirnya istirahat. Ada pertanyaan? Kata guru, saya mau nanya Bu, kapan kita healing? Healing. Maunya istirahat. Tidak ada istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam banyak kesulitan. Jadi hidup ini banyak kesulitan. Makanya kita diberikan kabar gembira. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jangan merasa stres, depresi, banyak kesulitan. Terus laksanakan. Kalau sudah selesai satu, jangan berhenti. Fa idza faraghta fansab. Selesai insan pertama, fansab, buat yang baru lagi. Selesai Nurul Azhar 1, fansab, buat Nurul Azhar lagi. Selesai Nurul Azhar Kalimantan, fansab, buat Nurul Azhar Sulawesi, Nurul Azhar Papua. Selesai sudah setiap provinsi, Nurul Azhar Australia, Nurul Azhar Inggris. Apa itu Ustaz Somad ngomong Nurul Azhar, masuk Singapura aja gak bisa. Ya jangan putus asa. Yang boleh putus asa itu cuma satu, illal qaumul kafir. Yang boleh putus asa hanya orang kafir. Kita orang beriman, maka tak boleh ada putus asa. Semangat terus. Jadi yang membuat kita semangat itu adalah kematian. Bahwa saya akan mati, saya akan meninggalkan dunia ini. Apa yang akan mengalir untuk saya di alam kubur saya, di alam barzakh saya. Itulah yang membuat adik-adik terus semangat menghafal Quran. Itulah yang membuat ustazah semangat ngajar. Itulah yang membuat bapak ibu terus semangat berwakaf, berinfak, bersedekah sesuai dengan potensi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua bergerak. Kipas angin bergerak, roda pesawat bergerak, turbin air bergerak, pohon-pohon kayu mengisap air dari dalam tanah naik ke atas, disimpan di atas, namanya air kelapa muda. Gak usah bayangkan nanti buka puasa. Semuanya bergerak, kaki bergerak, jantung bergerak, jantung berdetak, jantung berdenyut, menggerakkan darah, mengalir ke otak, sirkulasi dalam tubuh. Kalau dia tak bergerak, dia busuk jadi nanah. Semua mesti bergerak. Air sumur mesti ditimba. Kalau tidak ditimba, dia akan butek, dia akan bau, dia akan berminyak, dia akan busuk. Semua yang tak bergerak mengalami pembusukan. Pergi ke rumah sakit, kata dokter, ini darahnya udah mulai busuk, harus diamputasi. Kenapa? Karena tidak bergerak. Jadi mesti apa? Lari pagi. Tapi jangan salah, lari pagi memperpanjang umur. Berapa banyak orang habis lari meninggal. Umur itu titipan Allah. Umur ini adalah ibadah. Yang pertama nanti ditanya Allah adalah umur. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat hatta yus'al, sampai disoal ditanya. Yang pertama ditanya an umrihi fima afnah, umurmu kemana saja kau habis. Abdul Somad, umurmu kemana kau habiskan? Itulah yang paling saya khawatirkan, saya takutkan. Banyak sekali umur saya yang lalu-lalu itu hilang, tak tahu kemana. Masuk kelas bulan Agustus, September masuk kelas waktu di Mesir. September, Oktober, November, Desember, Januari ujian semester, libur. Habis itu masuk lagi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Agustus, Juli, Agustus 2 bulan libur. Bagian teman-teman pulang ke Indonesia. Saya 4 tahun gak pulang, tiket pesawat mahal. Saya tinggal di Mesir. Kawan-kawan ngajak liburan. Mana kita liburan? Liburan ke Alexandria, Iskandaria.
liburan. Nah, itu sampai sekarang saya mikir, liburan dulu betapa banyak waktu habis. Tapi kalau pulang habis juga waktu. Nah, jadi makanya saya nasihatkan adik-adik saya, kalian libur jangan pulang. Hatamkan Sahih Bukhari, hatamkan Sunan Tirmidzi, hatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, hatamkan Matan Taqrib Fathul Qarib, hatamkan Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Karena banyak waktu yang terbuang. Jangan ada waktu terbuang kosong. Dalam WC waktu terbuang, karena nggak boleh bertasbih, nggak boleh nyebut nama Allah dalam WC. Suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh dijawab dalam WC, Allahu Akbar. Karena waktu terbuang dalam WC berdosa, maka keluar dari WC minta ampun sama Allah. Makanya doa keluar WC, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa orang keluar WC minta ampun sama Allah? Karena dosa menyia-nyiakan waktu. Begitulah hebatnya. Allah bersumpah demi waktu ini sampai masuk terbit waktu yang pertama kali, wal fajr. Habis itu masuk waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Habis itu masuk waktu duha, wad-duha. Masuk waktu siang, wan-nahari idza tajalla. Masuk waktu petang, wal asr. Masuk waktu malam, 2 kali Allah bersumpah. Wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha. Tadi saya di Pekanbaru subuh, duha, sekarang di rumah Pak Kiai. Nanti siang di Balikpapan di Samarinda. Malam di Kalimantan Timur. Besok masih hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Meninggal, kuburkan. Menyedihkan sekali kematian. Kita mati, orang makan ayam. Tahlilan. Kita mati, orang makan bubur kacang hijau. Apa yang kita bawa? Baju tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal, istri tinggal. Istri yang katanya setia menunggu kita cuma 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia pun dipinang oleh Bronis, berondong manis. Menyakitkan sekali. Handphonenya dipakai oleh istrinya untuk mengundang teman-teman. Teman saya meninggal, nomornya enggak saya buang. Semua yang meninggal itu nomornya enggak buang. Habis 4 bulan 10 hari datang undangan. Mohon Ustaz datang. Loh, yang meninggal kok undang. Istrinya nikah pakai nomor suami. Lama saya terdiam membaca itu. Begitulah rupanya nasib kita lagi-lagi. Jadi bapak sebelum meninggal kalau bisa nomornya dibuang. Jangan sampai nomor bapak dipakai itu. Menyakitkan lagi. Di sini bapak boleh ketawa, jadi jalan mikir betul juga kan. Hidup, inilah hidup ini. Setengah mati kita membuat rumah, membebaskan tanahnya, nyari arsiteknya, mandorinya. Meninggal, teman saya meninggal dia, rumah itu dipakai istrinya untuk nikah, suami yang baru tinggal di situ di kamar itu. Menyakitkan itu guys. Ini yang saya ceritakan ini fakta-fakta yang terjadi dengan teman-teman saya. Rupanya orang kalau puasa itu gitu ya, ceramahnya agak sahtu. Beda kalau tablik akbar semangat. Nah ini bulan-bulan puasa Asyura kita diterima Allah. Hadza yaumun salihun. Ketika Nabi tanya sama orang Madinah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, hadza yaumun salihun, ini hari yang paling baik. Najjallahu fi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa fi Fir'aun, hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Kami berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Karena Musa saudaraku, kami sama-sama Nabi, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fasomam, Nabi melaksanakan puasa Asyura.
Kata Imam Ibnu Qayyim, supaya beda dengan Yahudi, khaliful Yahud, jangan sama puasa kamu dengan puasa Yahudi. Yang paling bagus 3 hari, 9, 10, 11. Gak sanggup 3 hari, 2 hari. Saya besok mungkin gak sanggup karena banyak jadwal tausiah. Maka saya 2 hari saja. Kemarin 9, hari ini 10. Gak sanggup juga 9, 10, apa boleh buat 10. Gak sanggup juga 10, banyak-banyak sholat sunat di bulan Muharram. Gak sanggup sholat sunat, banyak-banyak baca Quran. Baca Quran gak sanggup juga, banyak-banyak zikir. Banyak zikir. Zikir pun gak sanggup juga, mati aja. Apalagi amal yang bisa kita lakukan untuk mengisi sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling afdal adalah anis shaim hatta yuftir. Orang puasa sampai dia berpuasa, sampai dia berbuka. Jadi sementara berbuka, menjelang berbuka nanti, tolong Bapak Ibu doakan supaya semua niat baik kita disampaikan Allah. Supaya anak cucu kita semuanya soleh dan solehah. Supaya yang kita inginkan bangun pondok, memperbanyak menghafal Quran, itu diridhoi Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada waktu sekitar 15 menit. Karena pesawat tidak menunggu Ustaz Somad. Setelah itu kami mohon izin ke airport. Saya serahkan kembali ke protokol. Langsung. Ala haziniyah untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddahami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Ya dzal jalali wal ikram akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun balligh maqasidana. Ya qadiyal hajat ya rafi'an darajat. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jama'ah wa khususan ala sahibi hadzal bait. Barik lahu fi rizqihi, barik lahu fi ahlihi, barik lahu fi auladihi, wa barik lahu fi kulli ma a'taitahu ya rabbal alamin. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifah wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buladil muslimin 'amma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ijma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan, terkhusus kepada kiai beserta seluruh keluarga. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tausiah agama bersama dengan Profesor Dr. Haji Abdul Somad sudah kita simak bersama-sama. Semoga menambah keimanan kita. Semoga memberikan keberkahan buat kita semuanya agar senantiasa kita beramal salih dan juga bersiapkan untuk bekal setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau kami haturkan jazakumullah khairan katsir. Selanjutnya kita lanjutkan prosesi pemberian penyerahan kunci dari Ustaz Abdul Somad beserta tim, Ustaz Hatta dan juga tim disilakan, yang langsung akan diberikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Taufik Al-Quran Ihsan Pratama. Kepadanya dihadirkan.
Dilanjutkan foto bersama keluarga terlebih dahulu. Lanjutnya barokah untuk cucu.